kondisi hamilnya ini sendiri itu bisa memperberat si alerginya ya dok ya? Bisa terjadi akibat dari penurunan daya tahan tubuh juga bisa terjadi. Nah, cara membedakannya bagaimana? Kalau alergi, orang yang alergi pasti udah hafal deh gejalanya. Nah, gejala alergi pada hidung itu biasanya lebih ke arah kayak bersin itu bisa memanjang, bisa lebih dari 5 kali. Kemudian ada meler yang seperti air. Kemudian bisa disertai dengan rasa mengalir ke tenggorokan atau gatal di hidung. Berarti memang ibu hamil sendiri atau mungkin keluarga sekitarnya harus waspada sendiri juga ya dok ya? Apa sih kira-kira nih yang bikin gejala alerginya malah jadi tambah parah ya, harus dihilangkan ya dok ya? Halo sahabat Bunda, selamat siang. Kali ini ketemu lagi dengan saya Bidan Rahmadona. Nah, tapi kali ini kita nggak ngomongin tentang ASI ya, tapi kayaknya ini akan lebih seru karena kita akan membahas tentang alergi pada ibu hamil. Nah, ini sering banget seperti yang kita ketahui bahwa pada ibu hamil ini terjadi banyak perubahan hormon serta sistem imun. Nah, ternyata ini mempengaruhi gejala alergi pada ibu hamil yang sering banget terjadi. Salah satunya manifestasinya tuh ke arah THT. Oke, sekarang sudah bergabung sama kita Dr. Noval, spesialis THT RSUD Bunda Jakarta. Oke, halo, selamat siang sobat Bunda. Ya, dokter Selamat apa kabar? Siang, Mbak Dona. Alhamdulillah Siang, baik. Oke dok, kali ini kita mau ngomongin alergi yang sering terjadi pada ibu hamil ya dok. Ini kan Baik. sering banget ya dok, ternyata manifestasinya tuh ke arah THT ya dok. Ya, salah satu yang sering terjadi pada ibu hamil. Itu apa aja sih dok kondisi gangguan THT itu yang umum terjadi pada ibu hamil? Oke, jadi pada kondisi kehamilan seperti yang disebutkan oleh Bidan Dona sebelumnya, termasuk kondisi di mana terjadi perubahan hormonal sehingga terjadi perubahan daya tahan tubuh sendiri yang terkategorikan sebagai orang yang rentan terhadap penyakit dan alergi. Jadi ketika daya tahan tubuh turun, terjadi perubahan secara fisik dan hormonal, alergi relatif untuk gampang terjadi pada usia rentan, pada kelompok rentan, contohnya pada ibu hamil. Nah, yang paling sering saya temukan pada kasus sehari-hari ketika saya praktek, mulai dari alerginya jadi muncul kembali nih, misalnya udah lama dia udah tidak muncul alergi, kemudian jadi kembali sensitif pada proses kehamilan, atau perubahan-perubahan hormonal dan yang tentunya nanti dapat bermanifestasi kepada THT secara spesifik. Contoh yang sering terjadi adalah misal pada trimester terakhir atau trimester 3 sering terjadi mimisan. Terkadang juga ada pasien yang mengeluh bahwa kok telinga saya jadi berbunyi, bunyinya itu cenderung untuk seperti mengikuti detak jantung. Nah, ini kembali lagi diakibatkan oleh kondisi perubahan tubuh dari ibu hamil, di mana terjadi perubahan volume dari darah sehingga kondisi seperti mimisan dan berbunyi pada telinga dapat terjadi pada trimester akhir kehamilan sebetulnya. Berarti ternyata kondisi hamilnya ini sendiri itu bisa memperberat si alerginya ya dok ya? Bisa terjadi akibat dari penurunan daya tahan tubuh juga bisa terjadi. Dok, tadi salah satu yang mungkin bisa timbul nih gejala alerginya adalah kan flu ya dok, benar gak sih dok ya? Betul. Nah, ada bedanya gak sih dok flu biasa sama flu alergi dok? Oke, kita bagi dulu ya. Kalau misalnya gejala hidung bisa disebabkan oleh, pertama secara garis besar ya, infeksi atau yang biasa disebabkan oleh virus atau bakteri, atau non-infeksi. Non-infeksi ini contohnya tanpa tidak adanya keterlibatan dari virus atau bakteri pada kasus-kasus seperti alergi atau rinitis vasomotor. Nah, cara membedakannya bagaimana? Kalau alergi, orang yang alergi pasti udah hafal deh gejalanya. Nah, gejala alergi pada hidung itu biasanya lebih ke arah kayak bersin itu bisa memanjang, bisa lebih dari 5 kali. Kemudian ada meler yang seperti air. Kemudian bisa disertai dengan rasa mengalir ke tenggorokan atau gatal di hidung. Nah, cuman kalau pada kondisi mild atau moderate, biasanya mereka cenderung menghilang ketika sudah terekspos dengan matahari atau ketika mulai siang hari,
gejalanya bisa hilang sendiri. Nah, pada kasus-kasus berat ya bisa sepanjang hari terjadi. Nah, kalau misalnya gejalanya disertai dengan progresivitas, dalam artian misalnya ingusnya jadi berbau, jadi nyeri kepala, bisa jadi kondisi alergi ini diperparah oleh masuknya bakteri atau virus. Nah, jadi sebenarnya pembedanya bisa dilihat dulu dari gejala. Kalau gejala alergi ya udah spesifik ya, dalam artian dia biasa hilang sendiri dan tidak ada kondisi yang memperparah. Nah, kalau misalnya sudah sampai berbau, demam, berarti sudah bisa dipastikan bahwa adanya oportunis dari bakteri atau virus. Dok, tadi berarti kondisi lingkungan juga mempengaruhi ya dok ya? Betul, kalau kita berbicara alergi pasti berbicara dengan lingkungan sekitar. Seperti itu. Benar, berarti buat para bumil nih sahabat Bunda, please banget jaga kesehatan lingkungan ya dok, harus bersih biar tidak terjadi alergi. Oke, dok, tadi faktor-faktor yang bisa bikin alergi pada ibu hamil, tadi kan ada lingkungan ya dok, termasuk makanan nggak sih dok? Oke, kalau kita bicara alergi kan proses yang terjadi adalah adanya exposure terhadap alergen atau zat yang bikin sensitif atau yang bereaksi terhadap tubuh. Jadi bedanya zat alergen dengan iritan, contohnya misalnya sama-sama di lingkungan yang polusinya tinggi. Contoh kayak seperti Jakarta kan akhir-akhir ini polusinya sangat tinggi ya. Benar dok. Nah, kalau misalnya sifatnya iritan itu bisa terjadi pada semua orang. Jadi sama-sama exposure terhadap polusi. Yang satu dia gejalanya gejala pilek dan lain-lain. Dan yang satu lagi baik-baik saja. Nah, kalau misalnya di suatu kelompok dengan exposure yang sama tapi outputnya berbeda, selain dari faktor daya tahan tubuh juga bisa jadi pembeda bahwa kemungkinan orang ini mengalami suatu gejala alergi. Jadi kalau exposure-nya terjadi secara terus-terus atau alergi terjadi terekspos secara terus-menerus, itu akan memperparah dari alergi. Apakah berhubungan dengan makanan? Untuk rinitis alergi juga dapat diperparah, cuman exposure langsungnya pasti melalui debu atau udara yang kita hirup. Misalnya contoh, saya alergi terhadap bulu kucing. Saya pelihara kucing, berarti kan exposure alergennya tiap hari nih. Nah, ini gejala saya makin lama makin parah. Gitu. Tapi orang yang sama di rumah dia tidak alergi terhadap bulu kucing, ya dia fine-fine aja sebetulnya. Gitu. Tidak akan terjadi gejala bersin-bersin, meler ataupun hidung mambat seperti itu. Berarti memang ibu hamil sendiri atau mungkin keluarga sekitarnya harus waspada sendiri juga ya dok ya. Apa sih kira-kira nih yang bikin gejala alerginya malah jadi tambah parah, ya harus dihilangkan ya dok ya? Betul, jadi prinsipnya kalau seseorang sudah menderita rinitis alergi, sebaiknya dilakukan rutin pembersihan rumah atau kamar tidur. Jadi bahan-bahan meludru, divakum. Kemudian tempat tidur tuh yang banyak orang terskip ya, jadi tidak dibersihkan secara rutin. Nah, untuk yang alergi-alerginya tidak terkontrol, ya saran saya coba mulai cleaning dari kamar dulu. Kasurnya divakum, kan sekarang ada vakum khusus untuk betul, dok. Kasur ya. Kemudian bahan meludru seperti gorden, AC itu kita anjurkan per 3 bulan, tapi kondisi lingkungan normal. Kalau kondisi lingkungan udara yang polusinya tinggi, sebenarnya bisa dipercepat 1-2 bulan sekali untuk pembersihan AC. Dan filter AC yang di dalam ya, yang bisa kita copot. Betul. Nah, itu sebenarnya kita rekomendasikan per minggu dibersihkan. Seperti itu. Kadang mungkin kalau nggak kelihatan orang tuh kurang aware ya dok ya. Betul. Kadang ya udah masih dingin nggak diservis gitu. Atau kasurnya nggak kelihatan kotor ya nggak diganti. Nah, gitu cuman biasanya kalau orang yang sensitif alergi tuh dia kayak punya sensor sendiri. Gitu masuk ruangan banyak debu nih langsung nggak enak nih. Udah kayak paranormal. Benar-benar langsung bersihin gitu ya dok ya. Betul. Tadi mungkin cara mencegahnya ya dok, berarti hal-hal yang perlu kita lakukan biar alergi itu tidak pada saat terjadi tidak terlalu berat gitu. Sekarang gimana cara mengatasinya dok? Kalau udah terlanjur terjadi nih, apalagi pada ibu hamil dok yang rentan banget nih. Secara umum untuk treatment dari alergi adalah best treatment for rinitis alergi adalah hindari terhadap exposure alergen. Jadi pencegahan dulu yang terbaik, bersih-bersih seperti yang tadi kita sudah bahas. Kemudian kalau misalnya tidak cukup bisa menambahkan seperti air purifier, sekarang juga udah banyak yang oke ya. Nah, kalau misalnya dengan cara-cara tadi pencegahan masih tetap terjadi gejala alergi,
yang direkomendasikan pertama kali coba dilakukan cuci hidung. Oke. Nah, ini cuci hidung ini udah banyak masyarakat kita yang tahu nih. Biasanya kalau di praktek saya anjurin untuk cuci hidung, banyak mayoritas pasien tuh udah mengerti karena pengalaman pas zaman COVID kemarin. Oh, betul dong. Jadi pencegahan treatment pertama untuk alergi ya bisa dilakukan cuci hidung, terutama ibu hamil, karena ibu hamil kan kita sebaiknya menghindari obat ya, obat kimia. Dan cuci hidung ini kan sesuatu yang sifatnya tidak diserap tubuh. Dia hanya berfungsi untuk cleaning, sama halnya seperti dengan sikat gigi. Oh, okay. Nah, yang kita harapkan dari cuci hidung ini, produksi ingusnya akan berkurang, bisa dikeluarkan. Kemudian alergen yang menempel pada mukosa hidung juga dapat keluar sehingga tidak ada yang faktor triggernya lagi di dalam hidung. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata masih uncontrolled alergi juga dengan cuci hidung, sebaiknya konsultasikan baik ke dokter THT ataupun dokter Obgyn yang menjadi langganan ibu untuk konsultasi lebih lanjut masalah alerginya. Karena terus terang walaupun beberapa kategori obat aman, untuk saya pribadi saya prefer tidak memberikan obat ke ibu hamil kecuali memang sangat dibutuhkan. Seperti itu. Oke. Ini seru banget jadi dok ya kalau ngomongin ibu hamil nih, memang keluhannya kan banyak ya dok ya. Betul. Oke, tadi salah satunya itu yang apa, gangguan alergi yang mengarah ke arah THT ini. Saya sendiri juga lumayan nih dok, pengalaman pribadi pas hamil, wah sering banget yang namanya flu dan bingung nyari obatnya kan dok jadinya ya dok. Betul. Jadi kondisi yang seperti apa dok yang memang oke ini tidak bisa ditangani sendiri di rumah, ini kita harus ke dokter, harus ke dokter THT. Gimana dok? Kita review lagi ya untuk kasus-kasus pada ibu hamil yang sering terjadi pada THT, terutama di trimester terakhir ya, itu bisa sering terjadi masalah flu berulang, baik alergi ataupun infeksius karena berhubungan dengan hormonal dan daya tahan tubuh ibu hamil tersebut. Nah, kalau misalnya dari flu, pengobatan biasa dulu kayak cuci hidung dan lain-lain. Sebaiknya istirahat dulu. Saran dari saya kalau misalnya flu biasa sebaiknya dilakukan istirahat untuk memperbaiki daya tahan tubuh, selain dari makanan juga yang dijaga yang lebih sehat ya. Nah, kalau misalnya flu-nya memberat, gejalanya bertambah, nah sebaiknya langsung konsultasi ke dokter THT terdekat karena kita takutkan dia progresivitas yang mengakibatkan infeksinya lebih berat. Oke. Untuk yang kedua, gejala yang sering terjadi adalah katakanlah mimisan ya. Mimisan juga cukup sering terjadi pada ibu hamil. Nah, ini diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah akibat overload dari kandungan darah di pembuluh darahnya ya, atau beberapa kasus berhubungan dengan penyakit juga seperti hipertensi pada ibu hamil. Nah, harus ditreatment dua-duanya. Biasanya tensinya kita turunkan dalam artian dari dokter kandungannya. Kemudian pembuluh darah yang pecah juga harus ditanganin. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sekali pecah, pembuluh darah di hidung itu relatif sensitif. Dalam artian dia gampang berulang, pecah terus-terusan. Yang kita takutkan adalah kehilangan banyak darah. Nah, kalau udah kondisi mimisan berulang, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter THT yang terdekat. Kemudian ya salah satu yang cukup banyak dikeluhkan ya dari faktor suara seperti detak jantung yang didengar telinga. Ini bisa terjadi juga berhubungan dengan alergi. Misalnya dia alerginya lagi kambuh atau sedang pilek, terjadi sumbatan antara saluran penghubung antara hidung dan telinga, sehingga pembuluh darah yang memang pun ada yang lewat melalui belakang telinga juga bisa dapat terdengar, ditambah dengan peningkatan volume pembuluh darah dari ibu hamil. Dan prinsipnya kalau misalnya memang ada terjadi sumbatan ya sebenarnya kita bisa treatment flu-nya dulu atau alerginya dulu. Tetapi pada beberapa kasus sebetulnya ini mayoritas hilang sendiri ketika sudah melahirkan. Cuman memang lebih baik dikonsultasikan. Lebih baik kita berpikir lebih jelek dulu daripada kita ini nanti hilang sendiri ternyata ada gangguan yang lainnya. Oke, dok, berarti kalau misalkan sebelum hamil pun dia sebenarnya tidak punya riwayat alergi, bisa aja dong pas hamil dia jadi rentan sama alergi? Kalau sebelumnya tidak ada riwayat alergi dan kemudian hamil dia tiba-tiba alergi, mungkin bisa ke arah penyakit lain, mungkin rinitis vasomotor
atau penyakit mungkin agak samar ya antara infeksi virus yang awal itu hampir mirip gejalanya dengan rinitis alergi ya. Karena gini, alergi itu tidak tiba-tiba muncul. Jadi ibaratnya dia bakat tanda lahir. Yang harusnya sudah ada riwayat dari sebelumnya. Kalaupun ternyata memang dia positif dalam artian ketika hamil baru muncul alerginya, mungkin dia baru ekspos terhadap alergennya akhir-akhir ini. Cuman atau tidak disadari ya dok? Betul, atau tidak disadari, betul sekali. Jadi memang harus aware nih buat para ibu hamil ya, jangan menganggap flu yang suka terjadi apalagi pada saat hamil ya, jangan dianggap biasa berarti ya dok ya, karena tadi ada yang juga ternyata ada campur tangan si bakteri ya dok. Bisa terjadi campur tangan bakteri. Itu jadi serem kalau virus. ngomongin bakteri ya. Berarti alergi ini kalau terjadi terus-menerus dan ibu hamilnya juga tidak aware, itu bisa mempengaruhi ke kehamilan ya dok? Berpengaruh secara langsung sebetulnya tidak ke kehamilan, tergantung ya. Kalau misalnya infeksi bakteri atau virus tertentu bisa mengakibatkan gangguan di kehamilan. Cuman sebetulnya proses alergi yang uncontrol itu sangat mengganggu. Jadi biasanya sih jarang ya orang yang alergi parah tidak mencari pengobatan atau medikasi, karena paling gampang tuh mereka ngerasa waduh hidungnya nggak bisa nafas. Kalau nggak bisa nafas dari hidung atau cenderung nafasnya dari mulut, pasti kepalanya berat deh. Ya, benar-benar. Nah, jadi secara umum sebetulnya rata-rata udah aware lah masyarakat kita terhadap gejala-gejala hidung, terutama untuk alergi. Nah, yang kita harus perhatikan ya memang terhadap quality of life dari ibunya ketika alerginya tidak terkontrol, karena itu sangat mengganggu di aktivitas sehari-hari, bahkan ketidur juga mengganggu. Dalam artian jadi cenderung nafasnya dari mulut, mendengkur, dan itu secara tidak langsung bisa berefek juga ke janin dari si ibu. Benar dok. Tadi dokter Noval sempat menyebutkan bahwa sebisa mungkin kalau bisa sih kita nggak ekspos pakai obat ya dok. Ya, untuk menurunkan resiko ya dok ya. Jadi mungkin kita bisa menghimbau nih buat para sahabat bunda yang lagi hamil, mungkin ngalamin gejala alergi atau gejala flu segala macam yang berhubungan dengan THT. Jangan beli obat sendiri berarti ya dok. Sebaiknya jangan beli obat sendiri, karena terus terang baik saya sebagai dokter THT atau Obgyn, kita sendiri juga berpikir keras nih, kira-kira perlu nggak ya ibu hamilnya diberikan obat atau tidak. Jalan terakhir ya dok. Jalan terakhir. Kalau cuci hidung udah nggak mempan ya, baru pakai. Ada beberapa obat yang kita biasanya keluarkan, cuman ya memang lihat kondisi dan sebaiknya ya dihindari seperti itu. Nah, salah satu trik juga ya sebenarnya, saran dari saya kalau misalnya kondisi alerginya lumayan parah tuh sebenarnya exposure terhadap matahari sangat membantu. Jadi mungkin ibu hamil bisa pas pagi hari di bawah jam 8 berjemur atau sekalian olahraga tipis-tipis ya, jalan kaki sekitar rumah. Cuman kalau kondisinya kotanya polusinya lagi tinggi, saran saya kalau di luar pakai masker. Jadi sambil olahraga sambil berjemur ya pakai masker aja. Seperti itu. Kelihatannya sepele ya dok, cuman jalan kena matahari, ternyata itu bisa ngurangin resiko alergi. Itu bisa diikutin triknya. Dok, tadi dokter ngomongin cara mandiri buat ngatasin di rumah. Tadi kan salah satu cuci hidung. Tadi saya tertarik sama yang mimisan dok. Biasanya kalau berhubungan sama darah nih, para sahabat muda suka panik dok kalau di rumah. Itu apa yang harus dilakukan dok? Ya mimisan ya rata-rata ya kalau misalnya masyarakat kalau lihat darah tuh udah sesuatu yang ini parah nih. Nah ya. Jadi mimisan pada hidung kan sebenarnya terjadi pada pembuluh darah yang kecil. Jadi di hidung tuh penuh oleh pembuluh darah kecil-kecil tapi banyak. Nah yang jadi permasalahannya adalah kalau misalnya di hidung kita nggak bisa press. Misal saya luka di tangan di sini, saya tinggal tutupin. Kalau di hidung nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau yang bisa dilakukan adalah mayoritas pembuluh darah itu di daerah hidung bagian depan, sehingga paling bisa kita pinch atau dipencet hidungnya seperti ini 5-10 menit. Boleh dibantu dengan kompres ice, kompres es di atas di sini sambil ditutup, nafas dari mulut dikompres. Dan banyak yang salah kaprah juga di masyarakat, biasanya kalau mimisan malah tiduran. Iya betul dong. Ya bilangnya sih biar berhenti. Sebenarnya terlihat berhenti tapi tidak berhenti. Jadi kalau pendarahannya dari depan sini kita tiduran atau kepala didongakin, darahnya gitu masuk, darahnya masuk ke mulut, ke telan, dan itu tidak terlihat
pendarahan tapi padahal masih aktif di dalam. Nah, lebih baik kalau mimisan kita nunduk. Jadi tahu nih pembuluh darahnya atau mimisannya sudah berhenti atau belum. Seperti yang ternyata tadi triknya adalah di pinch ya dok ya. Kayaknya yang sering saya lihat nih yang bukan ibu hamil doang dok, sebenarnya kayak orang yang lagi mimisan terus disumpel gitu dok. Itu benar dok? Kita menghindari resiko cedera lebih lanjut dari pembuluh darahnya ya. Kalau misalnya ditumpal pakai sesuatu, misal ya katakanlah daun sirih dan lain-lain, dulu kan tradisional. Ya sebenarnya bisa, cuman kan kita pertama daun sirih kita nggak tahu dia steril atau mengandung bakteri. Ibaratnya kayak luka terbuka kita kasih bakteri, wah jadi masuk. Benar-benar dok. Yang kedua permukaannya mungkin kasar. Oke. Jadi pembuluh darahnya misalnya lukanya segini, ketika tergesek dengan sesuatu bisa makin melebar, sehingga bisa memperparah dari mimisannya sendiri, sehingga yang kita anjurin untuk di pinch hidungnya aja, seperti itu. Kecuali pada case-case atau beberapa penanganan yang sudah terlatih ya. Kadang beberapa pasien saya sudah sering mimisan dari faktor kelainan pembuluh darah ya saya ajarkan untuk cara bagaimana menamponnya, itu mereka sudah mengerti dan relatif aman. Cuman kalau untuk secara umum sih saya tidak menyarankan untuk dimasukin sesuatu. Seperti itu. Ternyata malah memperparah ya dok. Wah, bisa ini memperparah. Keren banget dok trik ya. Ini kayaknya terlihatnya sepele mungkin, tapi yang sering terjadi malah memang yang saya lihat kan seperti itu ya dok ya. Terjadi mimisan, hidungnya disumpel, tiduran. Nah ternyata itu salah. Yang benar adalah posisinya malah menunduk. Kalau bisa hidungnya dipinch 10-15 menit ya dok. Biar kita tahu bahwa perdarahan memang benar-benar sudah berhenti gitu. Aduh dok, ini seru banget dok kalau ngomongin ibu hamil yang banyak keluhannya. Ini salah satunya memang yang alergi ini yang sering terjadi tadi karena sistem imun itu ya dok. Betul. Oke, terakhir dok, closing statement dari dokter buat para ibu hamil, apa sih yang harus kita himbau dok? Tentunya gini, ketika mengalami kondisi hamil kan sebetulnya termasuk usia rentan, dan khususnya di Jakarta kita polusinya cukup tinggi. Kalau kita melihat di website untuk kualitas udara, ada awareness di situ, ada peringatan di situ bahwa kondisi polusi tidak baik, rentan terhadap beberapa golongan. Nah ini termasuk ibu hamil, sehingga sebaiknya dipatuhin. Mulai dari rumah sendiri bersih-bersih, pakai air purifier jika memungkinkan. Kemudian untuk mengurangi dari alerginya sendiri bisa jalan pagi hari sambil olahraga sedikit-sedikit. Dan saran saya juga kalau misalnya memang lagi aktif atau kondisi cuaca tidak baik atau udara tidak baik, ya menggunakan masker ketika di luar. Jadi jangan beranggapan bahwa masker sudah tidak perlu lagi. Betul. Sekarang. Karena masker itu mencegah, selain dari virus atau bakteri, juga mencegah terhadap polusi masuk ke dalam tubuh kita. Karena virus dan bakteri itu tidak kelihatan ya dok. Betul sekali. Jadi, begitupun udara dan debu. Udara yang banyak mengandung polusi. Jadi tetap pakai masker gitu ya biar aman. Oke. Dokter Noval, terima kasih banyak. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi ngobrol sama Dokter Noval terkait THT tentunya ya dok. Baik, sahabat Bunda, jika ada keinginan untuk berkonsultasi atau bertemu dengan Dokter Noval, nanti bisa menghubungi call center kita atau bisa langsung daftar lewat aplikasi One Bunda. Nanti tinggal dipilih, ada Dokter Noval, ada jadwalnya di situ. Gitu ya dok? Oke deh. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Sobat Bunda, selamat siang.